tadi sudah anak-anak dengar semua materi dari Bapak orang Kecamatan Kota. Nah, untuk materi selanjutnya nanti akan diisi oleh Bapak M. Nasir SPDI. Dan anak mohon perhatian seluruhnya, materi terakhir ini untuk pengenalan lingkungan sekolah. Jadi anak-anak dengarkan pemaparan materi dari Pak Nasir. Seperti apa sih lingkungan yang ada di SMK Negeri 1 Kota ini? Kegiatan apa saja yang mesti anak-anak ikuti? Baik kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstra kurikuler. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita serahkan ke Pak Nasir. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan, baik itu kenikmatan iman, Islam, lebih-lebih kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di aula atau praktek UPW ini dalam rangka mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua. Selanjutnya salawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kalau berbicara masalah pengenalan lingkungan sekolah, ada beberapa kegiatan yang berbicara masalah pengenalan lingkungan sekolah, artinya kita ini harus mengenal lingkungan sekolah ini secara utuh. Apa saja yang dipelajari di sekolah itu, apa saja tata tertib sekolah itu yang wajib dan harus kita ikuti dan kita ketahui. Sekali lagi saya tegaskan bahwa berbicara pengenalan sekolah, lingkungan sekolah ini adalah berbicara masalah bagaimana kita memahami bagaimana tata tertib sekolah itu sendiri, bagaimana budaya sekolah itu sendiri, dan apa saja yang dilakukan di dalam sekolah itu sendiri. Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan sebelum saya masuk materi ini, terkait dengan kedisiplinan. Setelah itu dilanjutkan dengan materi dari TNI terkait dengan kedisiplinan. Di sekolah itu memiliki aturan. Jadi jam masuknya jam berapa, jam pulangnya jam berapa, ya. Artinya itu wajib dan harus kita ikuti. Kalau kita masuk jam 7.30, jam 7.00 minimal sudah hadir di sekolah, ya. Kalau datang jam 7.35 kan sudah telat. Artinya yang merasa diri jauh, usahakan lebih awal. Dan malamnya seperti yang disampaikan oleh Pak Jul tadi, silakan yang dipersiapkan dulu. Yang menjadi mata pelajaran hari ini silakan dipersiapkan dulu. Sehingga besok paginya kita terkumpul langsung datang. Begitu juga sudah sampai sekolah, apa yang menjadi tugas, misalnya yang menjadi petugas atau komisaris, silakan bersihkan kelasnya. Begitu juga dengan yang lain yang bukan petugas, melihat sampah di lingkungan sekolah, silakan dipungut. Jangan hanya tunggu disuruh, ya. Nah, itu kaitan dengan tata tertib. Sekali lagi saya tegaskan, kalau datang masuk sekolah harus sesuai dengan jadwal. Dan datang juga jangan biarkan dari rumah itu hanya datang untuk main-main. Karena kita datang sekolah ini adalah datang belajar. Seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa kita pulang dengan ilmu minimal 1 hari, tidak usah banyak, ya. Karena saya tahu memori sebenarnya ukuran kalian ini daya hafalnya sudah luar biasa sebenarnya, tetapi karena kemauannya kurang, tidak ada kemauan, sehingga susah. Kami dulu waktu sekolah disuruh hafal sama bapak ibu guru, di luar kepala yang namanya pasal-pasal, apalagi
benar PKN tanpa nyuntik. Zaman sekarang sudah di rumah tidak ada niat besok undangan, tidak ada. Bahkan undangan saja tidak mau datang karena tidak ada pedulinya. Nah, lanjut ke masalah pengenalan, ada beberapa termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama ada yang namanya OSIS di sekolah kita ini, ya. Ada yang namanya OSIS. Jadi OSIS ini adalah lembaga atau organisasi siswa intrasekolah. Sudah tahu itu OSISnya sekarang? Siapa? Jadi OSIS ini ada beberapa bidang. Yang pertama ada bidang keagamaan, ada bidang kesenian, ada olahraga, ada apa lagi? Kebersihan. Jadi ada beberapa bidangnya. Nanti yang mau jadi pengurus OSIS boleh. Kebetulan saya adalah pembina OSISnya, ya. Jadi nanti bidangnya bidang apa saja, tinggal kita tentukan. Nah, itu yang pertama terkait dengan OSIS. Jadi kalau berbicara masalah mata pelajaran di sekolah kita ini tergantung dari jurusan, ya. Karena kita ini ada banyak jurusan. Sudah tahu jurusan apa saja di sekolah kita ini? Jurusan apa saja? Ya, angkat tangan. Yang berani satu, angkat tangan. Jurusan apa? Kelas 1. Ayo. Tadi saya sudah katakan bahwa jangan pernah takut salah. Ya, justru dari kesalahan itu kita belajar. Tidak ada yang pukul orang salah. Satu saja, tidak usah banyak. Tatap muka. Yang lain apa? Apa? Ya? Komputer. TBSM, apa lagi? Perhotelan, apa lagi? Pariwisata, apa lagi? Aku, apa lagi? Ya, minimal harus tahu. Jangan sampai orang atau masyarakat bertanya jurusan apa saja yang diajar di SMK. Minimal harus tahu ya. Jangan sampai ketika ditanya kita nggak tahu. Jadi percuma kita sekolah itu ditanya satu jurusan nggak tahu. Yang lebih parah lagi ketika ditanya jurusan sendiri nggak tahu. Ya, ini semua sudah tahu lah jurusan apa saja yang diambil ini. Ya, sudah tahu. Sudah tahu. Pada dasarnya semua jurusan sama, tergantung bagaimana kita mempelajarinya. Kalau kita serius, pasti bisa. Pada dasarnya tidak ada orang bodoh ya, kecuali kita malas belajar. Terus yang kedua tadi OSIS ya. Yang kedua ada yang namanya pramuka. Nah, jadi pramuka ini untuk SMK saat ini lagi trennya ini. Karena salah satu siswa kita bulan 8 nanti akan ke Jakarta. Ya, salah satu peserta. Ya, jadi di pramuka ini salah satu siswa kita yang kelas 11 tata busana atas nama Jamila, insya Allah bulan 8 nanti akan mengikuti Raimuna Nasional ya, di Jakarta. Jadi sekalian nanti yang punya bakat dan punya minat untuk mengikuti kegiatan pramuka silahkan ikut. Terbuka bagi seluruh siswa yang ada di SMK, ya. Nah, terus yang ketiga ada yang apa namanya? Kesenian juga. Yang punya bakat, yang punya minat di bidang kesenian bisa juga. Nanti ada pembinanya Ibu Sohani SPD. Terus pramuka tadi ada pembinanya Pak Fajar Nurdin. Nah, yang pertama OSIS, yang kedua pramuka, yang tiga kesenian, terus yang keempat olahraga. Jadi pembinanya adalah Pak Rusilin SPD. Jadi olahraga ini apa saja? Voli, pokoknya macam-macam lah. Yang punya bakat voli, yang punya bakat takraw dan sebagainya, setiap tahun itu selalu dibuka yang namanya turnamen. Nanti beberapa bulan kemudian akan
akan ada turnamen volleyball di Taman STKIP Taman Siswa ya. Terus ada paskibraka kita ya. Nah, jadi paskibraka yang punya bakat dan kemauan atau minat di paski nanti masuk ya. Intinya ketika kita ditunjuk ikut apa saja harus mau tampil ya. Jangan pada takut, ambil saja. Justru saya nyesal sekarang supaya waktu itu bisa diputar kembali. Apa saja kegiatan di sekolah itu saya mau ikut. Artinya apapun kegiatan di sekolah ketika ditunjuk maju, jangan pada takut salah. Akhir mereka untuk kelas dahulu. Tidak ada orang hukum kalau salah, ya. Justru yang salah itu akan diperbaiki. Ringan ya. Nah, ke depan ketika saya tunjuk menjadi tugas upacara jangan pernah mundur, maju, ya. Harus latih kepada pimpinan. Kalau kita hanya mengatakan tak bisa setiap waktu di luar, ya. Jangan, sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah takut salah. Ketika ditunjuk maju ya, kita belajar sama-sama. Saya juga tidak tahu belajar, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu kalau salah, kasih tahu. Ini salah, ini saya belajar ini, begitu ya. Artinya kita semua itu, ya tadi kesenian, olahraga, posisi, pramuka, apa lagi yang kurang? Tata usaha, kewirausahaan. Jadi sekolah SMK ini sebenarnya adalah sekolah yang mencetak peluang kerja yang tinggi. Contoh, arti mencetak seorang usahawan. Misalkan begini, dengar ke sini. Ini khusus tata busana dulu ya. Jadi kalau kita serius belajar yang namanya ilmu menjahit, yakin dan percaya, suatu saat kita akan menjadi penjahit yang sukses. Ya, pernah lihat keper tukang jahit? Pernah. Jadi di tukang jahit itu sampai segini tingginya kain. Artinya dari saking banyaknya pelanggan. Artinya tidak susah-susah untuk mendapatkan uang. Maksud saya terhadap yang mengambil jurusan jahit ini seriusi, ya, seriusi. Bila perlu saya kelas 1 atau 1 semester di kelas 1 ini langsung beli mesin jahit. Minimal permak sudah dapat uang. Hanya untuk potong saja sudah dapat 10.000. Ya. Beda dengan yang sekolah di SMA. Yang sekolah di SMA tidak ada keterampilan sama sekali. Ya, kecuali dia ambil kursus, dia kuliah ke tata busana. Beda dengan SMK. 3 tahun kita ini dihadapkan dengan praktek yang namanya menjahit. Itu kalau tidak laju sih. Minimal kamu orang bisa tambal sulam, tidak uncin-uncinan atau daun bola, sudah dapat menghasilkan uang. Ringan. Itu mereka coba kasih lihat, sudah bisa bikin tas sendiri. Ya, itu hasil kerja dari teman-teman atau kakak kelasnya di tata busana ya. Nah, itu kaitan dengan tata busana. Terus tata boga. Jadi untuk tata boga, apalagi di zaman-zamannya adalah zaman serba online, buat kue dipasarkan lewat online. Jadi lagi, ya bisa menghasilkan uang. Ini karena sudah ada dasar yang kita belajar itu kan di sekolah
Tapi kita tahu akan datang begitu saja. Sehingga sering kita jumpai ayam banyak yang mati karena tidak punya pengetahuannya. Begitu juga dengan ATM. Anak SMA tidak sudah bisa pilih, kecuali anak SMK sudah bisa menghasilkan uang. Ya. Apalagi yang aku ini PCA tangga ini banyak sekali kanan-kanan. Artinya itu tenaga yang akan bekerja. Terus jurusan perhotelan di Bima ini juga sudah banyak hotel. Nanti selesai sekolah punya sertifikat lama menjadi pegawai hotel. Jangan salah mengartikan masuk di hotel itu, ya bukan tidak baik masuk hotel. Justru bekerja di hotel bagus, ya. Perhotelan begitu juga dengan pariwisata. Jadi pariwisata menjadi datang turis-turis itu nanti jadi guide atau bisa jual ini tiket pesawat. Nah itu kaitan dengan pariwisata. Artinya pada dasarnya semua ini jurusan bagus, ya. Tergantung bagaimana kalian memanfaatkan. Nah, jadi di sekolah kita juga ini ada yang namanya program sholat zuhur berjamaah, ya. Artinya di samping hari Jumat itu bicara sendiri-sendiri. Saya datang ke sini ini supaya kalian tahu bagaimana cara hidup berdisiplin. Kalau kita jauh dari hidup berdisiplin, hidup kita berantakan sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta guru-gurunya, terima kasih dan sudah bisa mengundang kita di sini untuk bisa memberitahukan tentang kedisiplinan. Kalau kita berbicara tentang kedisiplinan dari awal dulu, dari rumah dulu, dari pola tidur kita, pertama-tama yang kita lakukan tentang disiplin hidup itu di rumah itu. Pertama-tama siapkan semua dari baju, celana, sepatu. Jadi besok pagi itu kita ke belakang. Sudah disiapkan itu, ambil buku dan mata pelajaran itu, belajar. Tentukan waktunya sampai jam berapa. Nah, biasanya itu kalau kita belajar itu habis sholat isya sampai jam 10 langsung kita melangsungkan istirahat. Setelah itu jam 4:30 kita melaksanakan persiapan sholat subuh. Kalau lurus aja. Selanjutnya dari pagi persiapan buku, mandi dan sarapan pagi. Jangan dari rumah pamitannya sekolah tapi tidak sampai di sekolah. Nih Pak Tentara banyak lihat sekali nih siswa-siswi. Siswa istirahat. Jangan tegang. Banyak siswa-siswi ini berpamitan sampai mau pamitan ke sekolah tapi tidak sampai di sekolah. Ini yang dilakukan oleh senior-senior yang dulu. Jangan sampai diikuti sama siswa-siswa yang baru ini. Bisa nggak dilaksanakan ini? Dari rumah ini, pamitnya berangkat sekolah, tahu-tahu tidak sampai di sekolah. Bagi yang benar-benar mau melaksanakan sekolah, mau menerima ilmu pelajaran dari guru-gurunya, insya Allah masa depannya akan bagus nanti. Dan ini banyak siswa-siswi ini yang bercita-cita ingin menjadi bidan, menjadi polisi, menjadi tentara. Untuk menjadi itu kita harus fokus
satu titik pikiran itu, kalau bisa kalian laksanakan, hidup berdisiplin tadi, apa yang dijelaskan sama saya tadi, secara mendetailnya tadi, kalau bisa dilaksanakan, insya Allah itulah yang dilakukan oleh saya dari saya sekolah SD sampai saya menjadi tentara ini. Bisa nggak dilaksanakan ini? Jangan cuma bilang bisa, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Udah mengerti tentang hidup disiplin itu? Jam berapa kalau masuk sekolah di sini? Jam 7.30 apa jam 7? Kalau jam 7 sudah masuk ke kelas, dari rumah itu bagi yang jauh, apalagi yang di Laju, di Pela sana, kita atur waktunya tuh. Jam 7 sudah masuk sekolah. Berarti yang dari Laju sana itu jam 7 itu jam 6 lewat 10 menit sudah bersiap berangkat. Jangan sampai terlambat. Itu tuh yang dekat rumah-rumah di sini nih. Jangan menganggap enteng. Rumah dekat, justru rumah yang dekat ini yang terlambat. Insya Allah, apabila kalian ini, siswa-siswa ini mau melaksanakan apa yang saya sampaikan ini, insya Allah, dan tahu cara hidup, membeda cara hidup yang baik dan buruk itu pasti mengerti nanti. Itulah cara hidup disiplin. Kenapa saya ngomong ada baik dan buruknya? Tujuannya ke sekolah, tapi tidak sampai ke sekolah. Kasihan sama orang tua siswa-siswa ini udah capek-capek membelikan pakaian kalian ini, membelikan buku kalian ini demi melihat anaknya masa depannya yang bagus. Tolong hargai orang tua kalian yang sudah memperjuangkan mencari nafkah sana kemari demi anak-anaknya. Dan jangan lupa lagi bagaimana pejuang-pejuang guru kalian demi kepintaran kalian. Jangan lupa jasa-jasanya Pak Guru. Banyak nih siswa juga nih sudah jadi lupa dengan kebaikan-kebaikan dengan jasa-jasa guru-gurunya. Bisa nggak dan mengerti nggak apa yang saya sampaikan ini? Bisa nggak? Orang disiplin itu tertandanya itu keimanan. Sedikit apapun kita atur waktu itu, bukan waktu yang atur kita. Kita yang atur waktu. Apa yang tadi saya sampaikan tadi, dari malam itu persiapannya itu udah saya jelaskan tadi. Kalau kalian laksanakan, insya Allah pasti sampai di sini di sekolah sampai tepat waktu. Nanti apa yang dikatakan sama guru sama bapak kepala? Ini siswa-siswa ini disiplin sekali, disiplin waktunya bagus, disiplin untuk belajar. Nanti juga kalian nih yang laki-laki nih, kalau insya Allah kalau belajar sama yang perempuan, ada yang cita-cita ingin jadi polwan apa jadi kowat, yang laki-laki ingin masuk tentara, semua tentara itu disiplin sekali. Kalau tentara itu jam 7 melaksanakan upacara, jam 6 itu sudah berada di lapangan. Kalau bisa siswa-siswi ini melaksanakan disiplin seperti tentara, insya Allah
Ngerti nggak tadi apa yang saya sampaikan itu? Coba yang kamu yang belum mengerti tadi, coba masuk ke sini. Maju dulu ke depan sini. Coba kamu jelaskan bagaimana hidup berdisiplin. Apa yang saya sampaikan dari awal tadi, dari malam, apa yang dilakukan, belajar, istirahat, persiapan pakaian, persiapan buku-buku. Tadi kamu bisa bilang mengerti tadi ya? Kamu tadi berarti kamu tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi. Yang saya tanyakan tadi kamu bisa bilang mengerti. Sekarang kamu katanya nggak nyambung. Berarti apa yang saya sampaikan dari tadi nih, kan pakaian untuk berangkat sekolah besok pagi. Habis itu lihat lagi jadwal untuk pelajaran apa besok yang kita belajar di sekolah nanti. Lihat, ini pelajaran pertama apa ini? Matematika, apa bahasa Inggris, apa bahasa Indonesia. Jadi kalian tuh udah tenang, tidur udah tenang, bangun, sholat, habis sholat, mandi, habis mandi, sarapan pagi. Habis sarapan pagi kalian, baju yang disiapkan semalam itu sudah tertata rapi dengan buku-buku yang dibawa sama kalian itu. Jadi tidak kelabakan dan kalian tidak terlambat lagi ke sekolah. Itu tujuan Pak Tentara menyampaikan itu. Dan yang kedua, apa yang saya sampaikan tadi, jangan pamit ke sekolah tapi tidak sampai ke sekolah. Itu namanya tidak itu makanya nih Bapak Kepala Sekolah nih mengundang tentara di sini untuk menyampaikan tentang kedisiplinan. Jangan sampai kalian tuh melalaikan tentang kedisiplinan itu. Apa yang saya sampaikan saya tadi itu, jangan waktu yang mengatur kita. Kita yang mengatur waktu. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.